بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kematian menjadi sesuatu yang tidak akan bisa kita hindari atau bahkan dihindari oleh setiap manusia. Kita semuanya nantinya pasti akan mati dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Dan sebagai seorang muslim, kita semua tentunya menginginkan sebuah kematian yang indah di akhir hidupnya, diwafatkan dalam kondisi yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah jika kita ternyata diwafatkan Allah dengan kondisi sebaliknya? Oleh karena itu penting bagi kita seorang muslim untuk mengetahui penyebab yang bisa menyebabkan seseorang menuju su'ul khatimah, sehingga kita mesti berhati-hati dan berupaya menghindarinya. Adapun sebab-sebab su'ul khatimah adalah yang pertama, orang yang menunda untuk bertobat. Menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang pernah dilakukan adalah salah satu penyebab yang membuat seseorang tenggelam ke dalam mimpi yang sia-sia, sehingga ia akan berpikir untuk berbuat dosa sebanyak mungkin dan berharap di suatu waktu ia akan bertobat darinya, entah kapan waktunya. Orang seperti ini tidak sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja. Allah berfirman, orang-orang yang kafir itu seringkali menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 2 hingga ayat 3. Sebab yang kedua adalah akidah yang menyimpang. Orang seperti ini biasanya memiliki keyakinan yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dirinya meyakini bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kebenaran, padahal sesungguhnya adalah sebuah kesesatan.
Dia merasa apa yang ia lakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kenyataannya ternyata tidaklah demikian. Jika ia tidak segera sadar dan bertobat sebelum kematiannya, maka sia-sialah apa yang telah ia lakukan selama ini dan bisa menjadi sebab ia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, katakan, wahai Muhammad, maukah engkau aku beritakan tentang amalan yang paling merugi, yaitu mereka yang semasa di dunia melakukan amalan yang sesat, tapi sayangnya mereka mengira telah berbuat baik. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Sungguh merugi orang yang menyimpang dari akidah yang lurus. Seluruh amalannya sia-sia dan ia termasuk orang-orang yang merugi. Ia akan senantiasa dalam kesesatannya dan sulit untuk bertobat darinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menutup pintu tobat bagi para pelaku penyimpangan sampai dia tinggalkan kebid'ahannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu yang ketiga adalah orang yang selalu berbuat maksiat. Kemaksiatan akan menyebabkan seseorang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk bertobat, sehingga membuatnya dengan mudah mengalami su'ul khatimah saat kematiannya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sungguh dosa maksiat dan syahwat adalah sebab yang bisa menggelincirkan manusia saat kematiannya, ditambah lagi dengan godaan setan. Jika terkumpul maksiat dan godaan setan, ditambah lagi dengan lemahnya iman, maka sungguh amat mudah ia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Dikutip dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Apabila seseorang selama hidupnya senantiasa banyak melakukan amal buruk atau kemaksiatan dan sedikit sekali amal baiknya, dikhawatirkan saat menjelang kematiannya ia dimatikan dalam kondisi yang buruk pula. Rasulullah SAW bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullah bahwa ia mati di atas kehidupan yang biasanya ia lakukan dan ia dibangkitkan di atas hal itu pula. Oleh karenanya kematian seseorang biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan semasa hidupnya. Jika ia terbiasa melakukan keburukan, maka ia akan dimatikan dalam kondisi yang buruk pula. Begitupun sebaliknya, jika ia terbiasa melakukan kebaikan, maka ia akan dimatikan dalam kondisi yang baik pula. Lalu yang keempat adalah orang yang terlalu cinta kepada dunia. Cinta pada dunia biasanya dipengaruhi oleh lemahnya iman seseorang. Karena sebab lemahnya iman ini akan menyebabkan lemahnya kecintaan dia kepada Tuhannya. Selain itu, kecintaan yang berlebihan pada dunia akan menyebabkan seseorang merasa berat atau enggan untuk melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Dengan begitu, setan akan dengan mudah membuatnya terjerumus ke dalam kubangan dosa dan kemaksiatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah memberikan perumpamaan dunia dengan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut, maka lihatlah apa yang tersisa dari jarinya. Hadis riwayat Muslim. Berlebihan dalam mencintai dunia
berarti ia lebih mengagungkan sesuatu selain Allah, dan ini termasuk dalam dosa yang paling besar yang dapat mendatangkan azab dan murkanya. Selain itu, mencintai dunia dibanding akhirat berarti ia telah menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dibandingkan dunia. Sebab inilah yang seringkali membuat seseorang lalai dan menjumpai kematiannya dalam kondisi yang buruk atau su'ul khatimah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, agar kita terjauh dari sebab-sebab tersebut, maka hendaklah seseorang senantiasa melakukan ketaatan dan bertakwa kepada Tuhannya, melakukan apa yang diperintahkannya serta menjauhi larangan-larangannya. Bersegeralah untuk bertobat, memperbaiki tujuan hidupnya, dan memperbanyak doa meminta husnul khatimah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.